Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu dan kali ini kita alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang baik. Alhamdulillah. Pada kali ini kita akan membahas tentang geopolitik internasional, pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia, yang mana pada kesempatan ini mumpung waktu lagi senggang, kita akan bahas tentang itu. Walaupun ini saya bukan ahlinya, tapi setidaknya saya bisa juga ikut berperan dalam membahas membahas terkait ini, sehingga rakyat kecil seperti kita juga tahu tentang hal-hal sepele ini, walaupun kita tidak berpendidikan tinggi. Yang pertama yaitu ketidakpastian global mempengaruhi stabilitas perekonomian. Tentu saja konflik geopolitik seperti perang Rusia Ukraina, kemudian ketegangan Tiongkok dan Taiwan, bahkan saat ini India dan saudaranya, itu merupakan suatu konflik geopolitik yang mempengaruhi perekonomian dunia. Yang pertama itu berpengaruh terhadap fluktuasi harga komoditas seperti minyak, gas, pangan dan semacamnya. Kemudian itu berpengaruh pada apa? Pada tekanan inflasi global yang menular ke domestik. Kemudian volatilitas nilai tukar rupiah itu semakin menurun dari pasar modal, seperti itu. Contoh misalkan harga energi naik akibat perang Ukraina yang berdampak pada biaya impor BBM Indonesia, mendorong subsidi pemerintah dan inflasi beban APBN kita. Kemudian yang kedua, hubungan dagang dan ketergantungan ekspor impor. Indonesia sangat tergantung pada mitra dagang utama seperti Tiongkok. Mitra dagang apa? Yang pertama itu ekspor nikel, batu bara, kemudian sawit, yang akhir ini marak diperbincangkan oleh para pejabat kita. Kemudian yang kedua, Amerika Serikat dan Eropa. Bergantung kepada apa? Ekspor tekstil kita ke Amerika, produk manufaktur kita ke Amerika. Nah, melalui ketegangan ini, baik dari segi perang tadi, serta dengan adanya perang dingin serta perang panas, katanya perang dingin serta perang panas yang saat ini sedang marak terjadi di global. Kemudian gejolak politik seperti ketegangan AS Cina ini juga berpengaruh. Kemudian hambatan dagang akibat ISG atau EU Deforestation Law yang saat ini juga berisiko mengganggu volume ekspor Indonesia. Dampak nyata, Uni Eropa membatasi CPO karena isu lingkungan, ya kan, tentang sawit saat ini, menekan harga dan volume ekspor sawit Indonesia. Bayangkan, Kang, itu. Kemudian investasi asing dan sentimen resiko, di mana kemarin kita juga sudah ramai dengan masalah investasi iPhone di Indonesia, kemudian investasi asing LG di Indonesia yang seakan-akan itu menampar muka kita. Bagaimana tidak, geopolitik global berpengaruh pada hal itu juga. Minat investor asing seperti FDI dan portofolio risiko negara, investor cenderung menarik dana dari negara berkembang jika ketidakpastian global ini tidak menentu. Efek jika terjadi konflik di kawasan Asia Pasifik,
capital fight dapat terjadi, rupiah melemah, cost of borrowing naik, memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian yang keempat, ketahanan ekonomi dan pangan. Krisis geopolitik bisa mengganggu rantai pasok global yang berimbas pada ketergantungan impor pangan, gandum, kedelai, daging dan semacamnya. Kemudian kenaikan harga BBM, naiknya harga BBM dan LPG karena ketergantungan impor energi dari negara lain. Indonesia masih sangat rentan, terutama karena cadangan energi strategisnya dan sistem logistik belum sepenuhnya kuat. Bahkan kemarin dikeluarkan bahwa Pak Prabowo itu apa namanya free, apa katanya, bebas pangan dan semacamnya, mandiri pangan dan semuanya, swadaya apa katanya, tidak ngerti saya. Kemudian dampak geopolitik yang saat ini juga perlu perlunya strategi nasional ekonomi resilient dan berdaulat dari berbagai pengaruh geopolitik global. Indonesia perlu menguatkan diversifikasi pasar ekspor ke Afrika, ke Asia Selatan, Timur Tengah. Kemudian penguatan sektor hilirisasi industri seperti nikel, kemudian bauxit seperti CPO, kemudian pangan dan energi melalui investasi infrastruktur dan inovasi pertanian. Peningkatan cabang devisa dan kerjasama moneter bilateral, contoh mata uang lokal, settlement dengan Tiongkok. Jadi kesimpulannya, geopolitik internasional memiliki dampak sistemik dan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Ketergantungan terhadap pasar global membuat Indonesia rawan terhadap guncangan eksternal. Karena itu, strategi ekonomi nasional harus difokus pada ketahanan struktural serta penguatan kerjasama kawasan dan percepatan transformasi ekonomi domestik. Jika ini terus berlangsung, maka kemungkinan resesi, kemungkinan krisis pada tahun 97 itu akan terjadi lagi di Indonesia. Apalagi kabar-kabarnya itu sekarang Papua mau merdeka dan semacamnya. Aduh. Jadi kita harus berbenah diri, kemudian terus belajar, jangan sampai kita menjadi korban. Usahakan kita menjadi pemain dalam lingkup kancah politik nasional ini, terutama geopolitik ini ya. Akhirnya dari saya ini sekedar bacotan untuk melatih untuk mengingat kembali ketika diskusi ketika kuliah. Pelanggar ini tidak penting bagi Anda, skip aja. Kalau ini bermanfaat ya alhamdulillah. Akhirnya dari saya itu Kang Muspik, teman saya di belakang, dia jomblo ya. Alhamdulillah masih sehat ya, walaupun jomblo. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.